Rupanya ya kan sedap kali kita cerita dana pensiun ini. Aduh. Aku Kalau bisa pensiun sebelum itu lebih baik gitu. Apalagi misalnya ya Hmm. yang sekarang kerjanya kantoran. Pensiun tuh usia 55, ya kan? Mm-mm. Tapi mau curi start dia mau pensiun duluan. Kan artinya dia harus siapin yang lain kan? Siapin karena kan uang pensiun hanya akan keluar ketika kita di usia pensiun. Si 55 atau 50 tadi dia nggak akan keluar di umur 40. Kecuali memang ada Oke. persyaratan pensiun dini atau apa-apa macam-macam gitulah. Tapi kalau misalnya memang kita resign sendiri, si uang pensiun akan tetap tinggal di perusahaan itu sampai kita umur 55 itu. Jadi yang 40 ke Oh, oke. 55 itu ya harus pikirkan sendiri lah kayak mana caranya. Mm-mm. Gitu. Dan kalau misalnya ada yang PNS, ya coba bandingkan aja 3 juta Hmm. nanti Hmm. dengan sekarang hidup dengan 3,5 juta, oke nggak? Kalau misalnya cukup, cukup. Kalau nggak cukup ya siapkan dari sekarang. Tapi tadi mau Hmm. umroh setahun sekali, mau reuni sama kawan-kawan SMA setahun sekali, belum lagi Hmm. kawan kuliah, belum kawan SMP, belum kawan SD. Reuninya nanti kemana? Ke Kuwait, ke Oman. Ya udah tak cukup kan pensiun Merepet PNS. kawan ini. Untung kita itu ya reuni SMP sama ya kan, nggak usah lah pala reuni lagi ya kan. Mm, Kawan serumah awak kawan mm-mm. SMP, Kawan kawan SMP serumah aku kan? kawan SMA. Udah aku nggak usah reuni Iya. udah ada tiap hari aku Reuni kawan reuni. SMP itu kawan SMP. Nggak usah kita Oke, reuni lagi. Aduh, apalagi nah tuh Teh, jadi betul Kak Kiki. Jadi terus kayak tadi gitu. mm-mm. Cobalah, mana tahu ada yang mau tanya-tanya. Pensiun Kita tergantung persilahkan. perusahaan, kata si Delvi. Ada yang perusahaannya Iya. 56, ya benar. Terus sebenarnya itu tergantung di usia 58 kita itu sebenarnya kalau misalnya aku melihat ibuku Hmm. memang Hmm. udah nggak pengen kerja lagi, ya kan? Memang Iya, udah mau usianya tuh, ya kan? iya. Atau ada yang Memang memang mau sudah tampil wajar. aja gitu loh maksudnya. Ya memang aktualisasi Mm-mm. diri aja gitu. Ya dia punya ilmu, ya kayak ibu kan punya ilmu, masih mau ngajar ya kan bisa aja lah mau ngajar-ngajar tapi ya suka-suka. Aku mau ngajarnya aku suka-suka. Aku nggak mau disuruh masuk tiap hari yang gitu kan. Iya. Masih bisa jadi freelancer lah gitu Iya, ibaratnya, ya bukan kan? ngejar jam tayang lagi ya kan? Betul, heeh. Oke. Bukan ngejar Bagus jam amat tayang kalian tampilannya, internetnya kenceng ya, bukan di Indonesia. Itu di di Kuwait, Medan. ini di Medan. Memang Handphonenya bukan mungkin Indonesia, memang. belum Enggak, di memang bukan Indonesia. Oke. Indonesia. Medan itu Oke. agak macam Bekasi lah. Kira-kira apalagi? Jadi tadi eh nggak panjang ya kali ini mungkin pembahasan dana pensiun. Kenapa kita perlu dana pensiun? Udah tahu apa itu dana pensiun, udah tahu bagaimana cara ngitungnya, kayak kata Kak Kiki tadi tailor made lah ya, masing-masing orang beda-beda hitung sendiri, expense-nya mau berapa pada saat dia pensiun, di mana Betul. nyimpannya juga ya Iya, sadar itu diri tadi aja kan. sekarang gini. Iya, mau yang mana kan. Mau yang mana? Terus, Yang penting siapkan. iya, Kalau bisa tergantung. menyentuh angka return-nya tadi sehingga tercapai target yang sudah dihitung. Misalnya kayak Kak Kiki tadi ngitungnya 18M. Oke, bagaimana dia mencapai 18M di 20 tahun kemudian? Ya kan? Tergantung juga Ki Bukan kebijakan aku sih itu. perusahaan. Kalau Kenapa? di kami pensiun dini, dana DPLK yang bisa diambil asal ada SK pensiun dini. Karena memang Iya. dana pensiunnya di luar perusahaan, nggak dikelola perusahaan lagi. Perusahaan luar, Iya, iya, bukan iya. perusahaan. Iya memang. Memang beda-beda, aturannya kan beda, tiap negara juga beda-beda kan. Jadi tiap negara, tiap perusahaan beda-beda. Alhamdulillah kalau misalnya tapi gini ya, perlu diingat ya, pensiun dini itu kan kita artinya memajukan pensiun kita kan. Yang seharusnya misalnya umur 56 atau 55 tadi. Jadi, sebenarnya pembiayaan yang selama ini kita hitung adalah pembiayaan 56 sampai kita exit tadi kan. Ya kan? Nah, tapi ini kita kasih tambahan loh. Kita tambahin dia 40 sampai ke 56-nya itu udah tambahan yang cukup berarti 16 tahun. Kalau mau pensiun dini tadi kalau ya kita kan? kalau mau pensiun dini tadi. Jadi memang kesiapan itu harus kita lihat juga, maksudnya harus kita pikirkan juga gitu. Terus Mungkin apa ini lagi ya? jadi wacana buat yang mau
kadang-kadang banyak nih teman-teman, aku mau pensiun dini, aku udah bosan kerja, aku mau pensiun dini. Ya Ya hitung nggak apa-apa, untuk iya. pensiun bisa boleh. Kalau Heeh. misalnya pensiun dini dana pensiunnya udah cukup, Mm-mm. silahkan. Tapi kalau Mm-mm. pensiun dini tapi ternyata uang pensi apa dana pensiunnya tadi masih ngap, ya pikir. Mungkin gitu kali Mm-mm. ya. Iya, iya. Atau misalnya gini, kan keputusan untuk pensiun itu kan nggak tiba-tiba ya, kecuali kena pecat tadi kan. Nah, kalau misalnya sesuatu yang nggak tiba-tiba itu kan harusnya punya rencana. Nah, ketika kita sudah pernah memikirkan itu, sudah terbayang, oh aku mau pensiun di umur 40, artinya sebelum umur 40 sudah disiapkan, at least misalnya jenis usahanya, mau ladang jeruk misalnya, mau kebun kurma, yang entahlah. Terus habis itu mau bikin apa tadi, peternakan lele, hidroponik, budidaya, terserah lah. Tapi sebelum itu, sebelum si umur 40 itu tadi pelan-pelan siapkan gitu. Jadi waktu kita masih punya kemampuan, waktu kita masih punya kemampuan nih, tiap bulan masih ada yang didapat. Nah, itu di situ kita mulai menata gitu. Dan sebenarnya ketika kita masih bekerja sendiri untuk misalnya kita pensiun dini, ini kan orang-orang banyak yang bilang aku mau pensiun dini, tapi sebenarnya dia cuma keluar dari kantor aja. Habis itu dia mau bikin restoran sebenarnya. Terus kita mau bikin restoran sebenarnya. Nah, restoran itu kan sebenarnya dia kerja kan, kecuali dia memang cuma tanam modal, dia nggak kerja gitu. Tapi kalau misalnya dia memang turun itu ngurusin pembelian, procurement, purchasing, supply chain segala macamnya itu tetap dia yang ngurusin, artinya dia kerja malah jauh lebih berat dia kerja daripada dia Iya, kerja di kantor betul. kan, gitu. Jadi ya itulah pokoknya semuanya itu harus terencana kalau orang bilang sih gitu. Sejelek Itu. apapun rencana itu tetap harus ada rencana gitu. Ya itu. Cuman ya itu harus ada orang yang mengerjakan. Jangan kita jadi Iya. nyonya aja lah, madam lah istilahnya, Bo, ya Iya. kan. Kalau dia Awak masih goreng bosnya. sotonya lagi. Udah. Ya kerja, ya kan namanya gitu. Oke. Terus Nih Bu apa tuh tadi? Fitra, teori sih udah ngelotok, punya dana darurat 6 bulan yang nggak dikotak-katik. Tapi manusia gudangnya hilaf kan, kepake kan, baru kapok pas kena corona. Oh ini ya memang Curhat, ini dana curhat, darurat. curhat. Ini Ibu Fitra tadi dia bilang juga kos-kosan banyak yang minta apa? Banyak minta keringanan karena Iya. corona, anak kosnya. Ya Iya, oma, ya jadi oma. kan Bu Dokter Fitra aja lah. Ini jagoan ASI nih Mbak Fitra. Nah, jadi apa tadi mau aku bilang? Oh, kan kita udah ngelotok tadi katanya kan bahwa bahwa setiap kita berinvestasi akan ada resiko yang ikut datang, termasuk COVID-19, gagal bayar sama orang yang ya itu orang-orang yang ngekos, jadi susah kan. Sekarang dia mau minta mamanya di kampung, mamanya pun gak jadi panen jeruk gara-gara COVID di Brastagi, kan ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya itu dia tadi, with dengan return yang ada akan ada resiko gitu. Ya, yang kepake tadi ya tolong jangan dipakai lah, masa udah 3 kali berapa kali dipakai terus. Gitu. Kalau kepake kayak kemarin kita bilang juga dana darurat sebenarnya bahasannya yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dana daruratnya kepake untuk hal-hal yang darurat, ya diganti, ya kan? Diganti. Cara menggantinya adjust pengeluaran lagi-lagi, tahan diri. Besok di WhatsApp-nya ini lah aku tuh si Mbak Fitra. Ini kayak kata Kak Delvi, ini cerita dari pengalamanku, lihat para pensiun dini yang ngambil ke kantor 80% nggak berjalan dengan baik. Jadi benar memang mesti disiapin mental dan mindsetnya kalau mau pensiun dini. Iya, mental dan mindsetnya DP itu berserta hitungannya kali Kak Delvi ya. Jadi kalau mau pensiun dini, hitung berapa, misalnya dia mau pensiun dini sekarang usianya 40, dia mungkin akan hidup sampai 80. Bagaimana cukup nggak dananya untuk 40 tahun dia hidup dengan penghasilan yang tidak seperti biasanya. Benar? Makanya juga ada itu loh. Oh ya, belum kuinin. Jadi makanya ketika kita pensiun sampai kita exit tadi, itu dibagi 3. Ada tiga apa ya bilangnya, 3 time frame lah ya. Misalnya 5 tahun pertama. 5 tahun pertama memang ya udahlah, pasti orang-orang memang aku mau pensiun, mau duduk-duduk tenang dulu lah 5 tahun gitu kan. Nah, 5 tahun pertama itu memang asli ngabisin tabungan.
Jadi menguras apa yang kita udah simpan selama ini, ya itu kita pakai untuk hidup sehari-hari. Di 5 sampai ke 10 tahun, nah di tempat yang si 5 sampai ke 10 tahun ini kita punya basket di mana itu tadi yang aku bilang, passive income harus bergerak. Atau uang misalnya nih ya, si lamsam yang dikasih kantor misalnya, turun berapa gitu. Nah, kita sisihkan yang 5 tahun dulu untuk yang 5 tahun. Nah, yang sisanya ini diinvestasikan lagi gitu loh. Jadi nggak terlalu berat sebenarnya kita ngumpulin yang kemarin-kemarin. Ngerti kan? Jadi misalnya kayak tadi hitungannya 2 juta sebulan, waktu kita masih kerja. Nah, yang di 5 sampai ke 10 tahun ini, dan sampai seterusnya lah ya. Nah, itu akan baik kalau misalnya kita dapat lamsam, terus dipecah. Jadi yang untuk 5 tahun pertama untuk hidup, yang 5 sampai itu kan udah bisa masuk target jangka panjang lagi kan? Yang 5 sampai kita exit tadi itu. Nah, itulah dari situ kita uangnya kita kembangkan lagi. Yang kita punya itu kita kembangin lagi gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Jadi ada kira-kira poin lain Kak Kiki? Kalau aku sih rasanya itu. Jadi semakin muda semakin baik tadi kan. Karena si prinsip investasi tadi kan balik lagi kan. Kalau kita muda artinya jangka waktu kita nyimpan lebih panjang. Dan artinya apa? Artinya uang yang kita harus simpan akan lebih sedikit per bulannya, dan kita bisa masuk ke tempat investasi yang lebih longgar, yang lebih tinggi resikonya karena jangka waktunya masih lama gitu. Tapi semakin kita tua, ya kayak kita ini kan, semakin kita tua, artinya waktu ngumpulin semakin sedikit, artinya kita udah nggak bisa main-main lagi di tempat, maksudnya mau tiba-tiba bangun kos-kosan 500 pintu, terus habis itu yang berisi cuma 3 pintu kan, yang kayak gitu gitu. Oke, ini ada permintaan dari Ibu Delpi. Next, pembahasan instrumen investasi ya, Mak. Ini kemarin ada juga sih yang request bagaimana Ibu narasumber mengenai investasi saham RD yang syariah. Jadi gini ya, aku sih mau, maksudnya menjelaskan instrumen investasi karena kan sebenarnya poinnya itu ada di situ ya kan. Cuman kalau ditanya yang syariah dengan yang nggak syariah, yang halal atau yang haram, itu aku nggak berani kasih fatwa. Jadi nanti akan diterangkan, aku akan terangkan bahwa yang ini tuh seperti ini. Misalnya reksadana yang ini tuh seperti ini. Terus apa yang dibilang dengan sekarang syariah itu seperti ini. Nanti keputusannya silahkan ambil masing-masing gitu. Karena panjang kan soalnya, dan ya itulah, aku nggak mau bertanggung jawab atas pilihan orang gitulah ibaratnya kan, nanti jadi gawat awak. Tapi kalau misalnya untuk menjelaskan bahwa ada instrumen investasi yang disebut dengan kertas, yaitu paper ya, si dan saham, reksadana yang gitu-gitu, atau yang apa sih lagi, beli properti, logam mulia, ya yang gitu-gitu banyak lah. Oke. Ada lagi? Berarti udah kebayang ya. Kemarin tuh aku pun sebenarnya nggak kebayang karena aku pun makanya kok ngamuk-ngamuk disuruh ngumpulkan 5M kan? Oh iya, tiba-tiba kan waktu sama fin planner gitu aku ngomong dana pensiunnya harus sekian M. Nah, itu tadilah bergetar kandung empedu kan. Apanya ini pensiun? Apa aku yang butuh sekian M? Gitu. Jadi ya mungkin aku ya membuka wawasan kita kalau kita harus kita tidak bisa menolak tua, ada saatnya kita tidak bisa bekerja seperti sedia kala, ada saatnya kita tidak bisa berpenghasilan seperti sekarang. Jadi kita harus mempersiapkannya agar kita tidak menjadi sandwich generation yang nantinya jangan kayak dibilang kita si tidak Didi itu kemarin. Kita tidak menciptakan sandwich generation. Kalau aku sih sekarang nggak sandwich dia soalnya. Nggak sandwich. Iya. Jangan kita ciptakan lah pokoknya. Kenapa? Jadi kita juga udah belajar tadi gimana cara ngitungnya, bagaimana itu masing-masing orang. Jadi yang mendengarkan tadi udah paham, bisa hitung sendiri bagaimana dia mau dana pensiunnya itu berapa, dihitung sendiri berapa, dan di mana nyimpannya juga udah paham. Setidaknya dia bisa menghasilkan return of investment atau sesuatu yang bisa mencapai angka yang ditargetkan tadi. Apa instrumennya? Pilihan masing-masing. Benar ya? Betul. Nah, bisa ada yang mau bisa terjun ke saham. Siapa yang mau terjun misalnya buat kos-kosan, siapa yang lebih nyaman dengan udah dana pensiunku di emas, buat dana pensiunnya di emas. Ya setidaknya disiapkan. Ya, pokoknya intinya disiapkan.
Itu apa? Investasi tanah saat ini bagusnya jual atau beli? Waduh. Ada juga yang gini bilang kemarin, ya udah kita investasi di tanah aja gitu. Investasi di tanah ini aku salah satunya memang ada yang bilang, ini kan kayak dari turun temurun itu kalau properti nggak pernah rugi, harga tanah nggak pernah turun. Sering dengar kan gitu? Kayak mana Bu Kiki? Itu kan minggu lalu kita bahas ya kan, tergantung kan. Nanti kalau misalnya dia urusan tata kota berubah aja udah berubah kan sebenarnya harga. Kayak Lapindo lah, nggak orang kaya yang tinggal di sekitar Lapindo itu dulu, nggak rumah-rumah mahal, sekarang nggak ada harganya. Mau jadi apa? Kalau misalnya yang kayak gitu gitu. Jadi jangan, boleh, properti boleh, tapi ya jangan satu tempat, jangan cuman ada di properti gitu. Cuman yang pertanyaan si Noval tadi kan dia mau jual atau mau beli gitu. Di saat sekarang ini keperluannya apa? Jadi sekarang gini, orang-orang apa mungkin harusnya udah mulai paham bahwa investasi itu adalah investasi itu mesti ikut dengan tujuannya gitu. Jadi sebelum berinvestasi kita udah harus tahu tujuannya apa gitu. Makanya sekarang kita cerita kita cerita investasi 25% return kan karena kita lagi cerita dana pensiun yang masih sekitar 20 tahun lagi akan kita alami gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita lagi cerita tentang biaya sekolah anak, iya, nggak gini, nggak 25% setahun. Orang anakku aja udah mau kuliah kok 6 tahun lagi gitu kan misalnya. Di mana ngejarnya ya, yang kayak gitu. Jadi intinya dalam berinvestasi buat dulu rencana keuangannya kayak apa. Jadi di dalam rencana keuangan kan udah tertuang kan kita maunya apa. Sama lah kayak pensiun ini. Kita maunya kita pensiun kayak apa? Mau kita pensiun jadi ibu-ibu reunian atau kita pensiun mau ya gitulah gitu. Ini misalnya kayak ya itu ya Val. Jadi di sini sih bukan cerita untung rugi ya. Kita cerita targetnya apa, tercapai atau enggak. Kalau misalnya mau jual tanah untuk ada targetnya nih, misalnya untuk sekolah anak, ya jual, ya kan? Benar nggak? Bukan cerita untung ruginya di sini. Ini Kak Dini dia bilang, Kak, kalau ada yang menawarkan dana pensiun dari asuransi, aku udah melewati masa ini lama-lama. Bayar tahunannya 10 tahun, garansi nih hati-hati nih, garansi bisa sampai 2M. Ini apa Dini? Ini apa Dini? Asuransinya apa? Unit link? Aku nggak paham. Jadi ini sekarang dana pensiun. Ada yang menawarkan dan asuransi yang apa menawarkan dana pensiun? Dana pensiun. Ini dua hal terpisah loh. Ada orang nawarkan asuransi atau ada orang nawarkan dana pensiun? Asuransi yang menawarkan dana pensiun. Sama kayak asuransi yang menawarkan tabungan pendidikan. Kali gitu ya? Asuransi yang menawarkan... Gitu kalau misalnya, soalnya banyak kan perusahaan asuransi yang memang dia bikin unit usaha sendiri, dana pensiun gitu. Kayak Bank Mandiri tuh punya tuh DPLK Mandiri, dia punya dana pensiun khusus, dana pensiunnya Bank Mandiri. Jadi itu nggak ada urusannya sama banknya. Atau kayak asuransi banyak juga kok asuransi tapi memang jualan dana pensiun. Produk asuransi tapi berupa dana pensiun Kak. Aku kayak si Delvi sih, aku yakin itu unit link. Itu unit link. Jadi gini. Oke. Kakak cerahkan dulu mengenai asuransi dan unit link. Ada yang dana pensiun, ada yang dana pendidikan, ada yang menjamin. Kak, kalau kakak masuk asuransi ini, jaminlah 5 tahun dengan growth-nya sekian 2M. Gitu. Ini mungkin pertanyaan si Dini nih. Oke. Asuransi yang menawarkan dana pensiun. Asuransi dulu ya, kita cerita asuransi. Asuransi ini adalah bentuk jasa yang ditawarkan oleh satu perusahaan. Perusahaan asuransi untuk kita, untuk apa? Untuk apa asuransi itu coba? Asuransi itu kan supaya kita meminimalisir resiko kita kan, memperkecil resiko kita terhadap kita kehilangan uang dalam jumlah banyak. Misal asuransi kesehatan, ya kan? Asuransi kesehatan ini dia nggak susah lah asuransi kesehatan. Ya misal asuransi kesehatan kayak si BPJS itu, kita bayar sekian, ya kan? Nanti kita akan mendapat, bukan kita mendapat pengembalian. Kalau kita sakit, uang biaya perobatan kita di rumah sakit dibayarin sama asuransi.
Di situ artinya kita memperkecil resiko kita terhadap sesuatu. Jadi instead of kita harus bayar misalnya usus buntu keluar dari rumah sakit kita harus bayar 5 juta untuk operasi, 5 jutanya, ya misalnya lah ya, 5 juta untuk operasi, tapi kita sudah membayar yang rutin setiap bulan. Jadi waktu kita operasi kita ringan. Kita nggak terkejut-kejut lagi kita harus keluar uang 5 juta, nyari pula lagi, mau masuknya aja payah. Udah sempat lah pecah tadi usus buntu tuh kan. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Nah, inilah fungsinya asuransi, memperkecil resiko kita ya. Investasi di satu pihak, di satu sisi, ini kan ada dua nih tadi, investasi dan asuransi. Investasi, kita tuh nyari resiko. Resiko itu kita datangin justru. Kenapa ya? Karena dalam berinvestasi akan ada untung, akan ada rugi. Nggak ada investasi yang untung terus. Ya kan? Misalnya gini, orang jualan nasi uduk aja bisa hari ini dapat 5 piring, besoknya dapat 10 piring. Tapi besoknya bisa dapat 2 piring. Ada untung, ada ruginya. Kapan dia untung, kapan dia rugi. Itu kan fluktuatif. Nah, jadi kenapa dibilang asuransi adalah kita meminimalisir resiko, yang si investasi kita justru mendatangi resiko untuk kita mendapat nilai yang lebih, kan gitu kan. Nah, jadi itu nggak bisa kawin yang dua ini. Asuransi dengan investasi itu seharusnya mereka berjalan seiring sejalan gitu. Jadi asuransi diambil boleh, nah kita investasi di tempat yang terpisah gitu. Jadi kalau misalnya kita kawinkan, itu ada yang namanya si adjusted rate tadi itu jadinya kacau dia. Jadi yang satu harusnya untuk cobalah logikanya ya, yang satu untuk menjauhkan kita dari resiko, yang satu untuk kita datangi mengambil resiko. Kayak mana dia dikawinkan dalam satu produk? Produk apa itu yang kayak gitu jenisnya gitu. Ya itu kenapa kita perlu belajar. Nah jadi tapi memang kan Kak Long, catatanku nih hari ini tiga biji dia, 1, 2, 3. Nah, nanti ku share lah di ini ya, di Instagram ya. Banyak catatanku hari ini. Nah, catatanmu udah sampai kau apakan sama ini nih? Kau sampaikan sama kami nih? Udah belum. Oh, udah. Udah, yang dana pensiun udah. Dana pensiun. Cuman kan Kak tadi tiba-tiba masuk pula tadi Kak Dini nih kan, Kak Dini. Tapi betul, memang ada asuransi yang menawarkan, mungkin dikatakan, dokter kan nanti mau pensiun, dokter nggak bisa bekerja selamanya. Kita menawarkan loh dok, dana pensiun. Tapi Dini, memang itu biasanya unit link. Sama kayak menawarkan asuransi jiwa kawin dengan unit link, sama dengan asuransi pendidikan kawin dengan unit link. Ya kan Delpi? Si Delpi tadi tutup buka dengan. Iya. Jadi lanjut Kak. Jadi tadi itu kan yang tadi kan produk apa yang bisa kawin, satu menjauhkan resiko, satu mendatangi resiko, terus jadi cantik hasilnya. Itu yang kita perlu cari tahu matang-matang gitu. Mungkin zaman sekarang udah ada, entah aku pun yang ketinggalan, kan kita nggak tahu ya kan. Betul. Nah makanya baik-baik dibaca. Si asuransi tadi, bukan asuransi, ya itulah tadi si dana pensiun yang katanya dijual sama asuransi tadi, baik-baik aja dibaca. Itu halaman pertama, jelas loh benefitnya apa, ya kan. Terus habis itu nanti cari lagi baliknya gitu. Apalagi dia garansi tadi katanya 2 miliar minimal. 2 miliar ya kan Din? Nah itu aku si garansi inilah. Si garansi inilah yang kita mau kadang-kadang ya kan. Nggak, dia tuh dibilangnya garansi, tapi jangan lupa loh, itu pasti dia akan, kalau kita pasti ada apa tuh namanya ya, ada dibilang bukan prospektus, pokoknya ini apa projecting lah ya, dia pasti akan keluarkan kertas print-printan 2 atau 3 lembar ya kan, yang dimasukkannya lah kita merokok tidak merokok, laki-laki perempuan yang gitu-gitu, terus habis itu nanti ada di situ kurva-kurva, si kurva-kurva itulah menjelaskan nanti kayak gini ya, kira-kira nanti tahun segini dapatlah nih yang 2 miliar ini gitu kan. Nah yang itulah yang harus kita baca, itu yang harus kita challenge. Di mana kalian masukkan rupanya duit ini? Kenapa bisa jadi begini? Berapa return per tahunnya? Asumsi misalnya, dia taruh kan asumsi returnnya 12% setahun atau 25% setahun. Di mana kalian masukkan 11%, 25% ini? Itu kelemahan kita, orang Indonesia, harus diakui. Kenapa? Malas membaca. Jadi aku ketemu sama orang-orang yang masih beli barang kayak gitu, zaman sekarang, aku udah gak marah lagi, udah kalian baca. Gak usah kalian marah-marah sama agennya kalau kalian gak baca. Gitulah istilahnya gitu, karena ya orang kan cari uang dan nggak salah juga gitu, maksudnya dia kan berusaha membantu orang lain ya kan. Orang-orang yang sama sekali nggak paham kan
justru akan lebih mudah hidupnya kan dengan yang kayak gitu. Jadi Dan nggak bisa kita kadang-kadang salahkan. agennya pun nggak ngerti loh. Ya Oh kan? ya kalau itu ya gawat lah, kacau lah, dagang nggak ngerti, nggak bisa Iya, lah gitu. maksudnya ini mungkin dia yang nggak ngerti kalau ini masuk, padahal kita paham resiko investasi. Kalau orang kan mikirnya ini nanti duitnya kan Bu akan dimasukkan ke saham di mana ini biasanya kita jaga dengan return 30% per tahun. Jadi uang ibu tuh 10 tahun tuh pasti dari segini tuh bakalan jadi segini. Padahal yang harus kita ngerti, setiap masuk ke saham ada naik turun, ada risiko jeblok, ada risiko, dan itu bisa terjadi sama duit kita. Yang mana si perusahaan akan tetap mengambil fee. Paham kan? Seancur-ancurnya duit kita di dalam, perusahaan tetap akan mengambil fee dari duit kita itu. Iya, Jadi karena makin kita kan hancur. harus bayar jasa dia. Iya. Sama kayak gini lah, Win. Kalau payah kali, kadang-kadang kan orang payah kalau permisalannya saham kan. Payah lah orang karena nggak nampak di dalamnya itu kayak mana ya kan. Gini lah ya, anggap aja kita beli, misalnya ada kawan kita, misalnya kau lah Masingan, bikinlah ternak bebek ya kan. Ya kan? Misalnya nih ternak bebek, ikut lakuin ya kan. Masukkan 10 juta ya gitu, iya. Kayak mana Win kira-kira si bebek ini? Tenang aja Koce, nanti beranak pinak dia. Nanti 5 tahun ini, banyak lah kita dapat, kita kira-kira segini gitu kan. Oh yang di bebek nggak mungkin bertelur nggak lebih dari 20, nah, gitu kan. Iya, misalnya kau bilang gitu, aku nggak punya ilmunya, betul ya bebek bertelur 20 sekali bertelur kan aku nggak ngerti. Dah. Jadi karena percayalah aku sama kau, ini aku masukkanlah uangnya, ya kan. Terus habis itu, tapi kan yang di kepalaku tuh cuman nanti 5 tahun kata si Winda, ada duitku segini, gitu. Lupa Wak, bebek tadi kena flu burung mati dia kan. Belum lagi dia kena hama, belum lagi dia entah rupanya yang kau beli itu jantan semua, nggak tahu beranak gitu, iya kan. Jadi yang kayak gitu loh maksudnya. Jadi dalam berinvestasi tuh harus paham apa kemana kau taruh duit kau itu. Capek kali kita nyarinya loh kalau untuk ditaruh serak-serak gitu. Capek kali gitu. kita nyarinya kan Din. Pagi siang malam, betul kan Din? Sampai awak ke Kuwait sini tengoklah. Terus tipu si Winda pula, dia beli bebek jantan semua kan gawat kita. Jadi gitu. Oke. Jadi mungkin bisa mengklirkan ya Kak Dini, kalau mempersiapkan dana pensiun hitung instrumennya, lihat lagi. Kalau instrumennya asuransi, bukan, kita sih nggak akan bilang jangan, tidak boleh, tapi coba Kakak pelajari. Ketawa si Delvi kan, lucu kan memang kami melawak. Nih, antar kota dalam provinsi aku kenal kali si Dini nih, jagoan kami nih. Jadi gitu. Oke Kak Kiki, Rahmat lagi menjoin. Oh jangan lupa kalau mau investasi di kebun sawit bisa juga. Aku teringat Om Rahmat nih. Kayak mana? Kalau misalnya untuk dana pensiun kita berinvestasi di kebun sawit macam mana Ibu Kiki? Cocok itu? Ya kau lah cerita kebun sawit, aku nggak ngerti. Itu tadi sawit jantan semua katanya kan, nggak kawin sawit tadi awak yang haji. Coba kita dulu kebun sawit. Nggak tahu itu nanti Om Rahmat. Jadi mungkin ya kayak gitu. Misalnya ada yang bisa. Ya, cocok lan stand up comedy. Om Rahmat ada dia. Ya bisa. Itu salah satu contoh. Misalnya, nanti aku pensiun, aku mencari sesuatu yang bisa making money, kan itu intinya kan. Selain mempersiapkan duit, siapkan juga instrumen yang waktu kita tua dia bisa jadi tanpa kita bekerja dia menghasilkan uang untuk kita. Salah satunya mungkin yang kebun sawit bisa, tapi ingat lagi, mau saham ada ilmunya, mau kebun sawit ada ilmunya. Apalagi kebun sawit, kapan ditanam, kapan harga turun naik, mungkin perlu hubungi KOC. Terus distribusinya kemana? Tapi itu ya kan, orang-orang tuh suka investasi yang dipikirkan bikin kos-kosan. Habis itu apalagi beli rumah, beli apartemen, beli tanah, kebun sawit, bikin bebek, beli saham, gitu-gitu aja ya kan. Ini YouTube tuh zaman now juga bisa dijadikan investasi loh. Kalau misalnya nih ya, aku ada ngeliat tuh channel-channelnya YouTube ya kan. Dia bikinnya dari 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu dia bikin. Ada. Aku ngefans lah pokoknya sama abang ini. Dia bikin tuh dari yang dulu-dulu, Win. Tapi karena isinya ilmunya itu nggak ilmu yang mati, orang tetap nonton loh. Itu bentuk investasi loh sebenarnya.
Jadi jangan Iya. sepelekan apa yang kita punya. Yang kayak gini kan, mana tahu ditonton nanti sama generasi si Abi. Ya mungkin Ya pokoknya ya, apapun serius lah. ya. Ya mungkin ya gitu tadi. Kalau kita mikirnya sekarang mikirnya investasi itu cuma sebatas beli tanah, beli rumah, beli kebun sawit, bikin kos-kosan. Mungkin udah berpikir out of the box ya. Anak kayak pekerjaan zaman sekarang juga nggak kita pikirkan zaman dulu. Zaman dulu kita ada bercita-cita jadi YouTuber, nggak ada kan? Nggak Betul ada. juga Karena itu. YouTuber bukan cita-cita, memang dulu lah apa YouTube itu kata dia kan. Ini kata si Rafika, jangan lupa happy juga ya guys. Iya Kak, jangan lupa happy. Ini pastinya. Kakak Rafika kita. Sehat kah? Beli tanah saat ini nih, Wak Alim lagi bertanya. Beli tanah saat ini kalau ada duitnya beli. Tunggu, kita tanya lo, mau ngapain Wak beli tanah? Jawab Bang. Abang ini punya TPRI, bukan kaleng-kaleng kok, Cek. Iya, maksudnya sekarang mau untuk apa beli tanahnya? Kan balik tujuan tadi. Iya kan? Bang Alim karena bikin nggak kebun masuk jeruk di awal-awal. Iya, mungkin mau bikin TPRI tengah kebun kota jeruk. itu jadi kebun jeruk. Iya, tanahnya mungkin mau beli nanti di mana? Di Malang kayak mana? Iya kan? Kita beras lagi kan Malang itu, nggak apel lagi usahanya jeruk. Ya, jadi Bang Alim intinya di sini nggak pakai untung rugi. Misalnya kita nggak mikir untung rugi, kita mikirnya target. Jadi kalau Bang Alim mau beli tanah, ya targetnya untuk apa? Misalnya tanah untuk dana pensiun, oke. Tanah untuk apa? Jadi nggak mikir untung rugi. Oke, mau ditutup yang Kak untung Kiki? rugi pedagang. Ya udah Iya. kita melawak kita ini. Udah. Kalau untung rugi kita nggak pandai bahasnya juga. Karena banyak juga yang fokus untuk dapat uang tapi ternyata tidak bahagia. Ini udah lain bahasan kita Kak Rafika. Mencari uang tapi bahagia. Ustazah, ayo lanjutkan. Oh iya. Bagaimana itu kita sekarang jadi ustazah mencari uang tapi bahagia? Gimana ya Kak? Ikhlas. Ayo lagu Kiki. Ikhlas. Cuman satu kok. Ikhlas. Itu yang kupelajari selama ini. Kalau nggak ikhlas cari duit tadi, bukan nggak ikhlas cari duitnya ya. Maksudnya kalau nggak ikhlas kita dengan segala yang kita kerjakan, dengan upaya yang kita lakukan, capek memang. Itu. Jadinya nggak happy. Gitu. Pokoknya apa-apa tuh harus ikhlas. Itu aja lah Win kalau dari aku. Aku nggak pandai panjang-panjang kalau bagian itu. Iya, aku pun nggak aku siapkan Kak. Aku persiapkan dana pensiun tadi nih. Tapi tiba ala kalian top kali. Memang kayak ya orang Medan ini. ya gitulah Kak. Intinya kita create our own happiness juga lah. Ya kan? Iya. Nyari duit intinya pun semuanya kan sesuatu hal yang agar kita bisa bawa mati. Betul nggak Bu Kiki? Iya. Ya kan? Intinya kuncinya semuanya tujuan hidup tadi yang pesan-pesan Ibu Pipi Ilal Lia Budun, beribadah kan semuanya. Apa yang kau mau bilang? Oke. Udah lain pembahasan. Gara-gara si Rafika nih jadi entah apa yang kubayangkan. Oke dah. Jadi bayangkan kematian aku. Oke, gitu tuh. Ya ada udah, tutup Kak Kiki kira-kira? Ya udah. Pokoknya jadi intinya dana pensiun itu makin mudah disiapkan, makin bagus. Makin sedikit yang kita simpan, makin panjang kita nyimpannya. Makin tenang lah pokoknya. Tapi kalau udah makin tua, ya kurang kopi kok kurasain. Kalau udah makin tua ya makin susah. Bukan makin susah, ya makin sempit lah waktu kita nyiapkannya dan jumlahnya akan makin besar. Jadi dana pensiun semakin mudah, semakin baik. Jangan lupa kita akan pensiun karena apa Win? Karena kita tidak bisa menolak tua. Betul, masuk dia. Udah paling paten itu closing kita tadi. Oke, baiklah. Ya, makasih ya buat teman-teman. Mungkin kalau ada ingin yang dibahas selanjutnya, mungkin bisa di kolom komen atau kita japri atau gimana. Kita diskusikan sama Ibu narasumber kita yang lagi di Kuwait ini. Apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih ya Kak Kiki. Sehat-sehat di sana. Salam sama Uda Pramana, sama Anggeja. The best idola kami Nadia. Sampai jumpa di berikutnya. Makasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum.